gitu laptop buat game gitu. Karena kan Ari lumayan, jadi kakak bisa mari bos. Wah, hari itu ada bola jam 8. Nah, salah lapangan. iya guys, kalau aku ceritain nih kedodolannya si Ari Nugroho Ari 7 ini. Jadi kemarin akhirnya kan aku habis beliin laptop kakakku, aku cabut duluan kan karena kan masih ngisi nggak guys. Pokoknya kan aku udah kemarin selesai beliin laptop kakakku, akhirnya aku cabut duluan sama Ari. Kakak sama mama masih ngisi data-data tuh buat laptop. Nah terus akhirnya aku baliknya ke PIM dulu, kita makan. Habis makan jam, kan bolehnya jam 8, udah gitu kita telat tuh jam 8.20, jam 8.20 kita baru selesai makan dari PIM. Akhirnya kita jalan, nah bolanya itu di Lebak Bulus. Ari bilang ya udah tuh kita buru-buru ke Lebak Bulus. Terus kita udah sampai, pas udah sampai pintunya ditutup. Akhirnya kita harus muter lagi sampai berapa kilo, lumayan jauh, sekitaran 12-15 menit. Sekitar 12-15 menit tuh muter lewat pintu yang belakangnya, karena itu lokasi bolanya itu kayak di perumahan gitu. Nah ya udah, pas giliran udah sampai parkir, dari parkiran ke tempat bola itu lumayan jauh lagi, kita harus jalan karena nggak bisa naik mobil. Kita harus jalan kayak turunan gitu, turun banget. Udah di pertengahan balik si Arinya, berisik banget. Arinya balik karena sepatu bolanya dia ketinggalan. Terus akhirnya dia lari-lari. Aku nggak sanggup kan, aku mau naik lagi. Aku bilang nggak mau, aku tunggu aja di sini. Terus aku nungguin Ari ambil sepatu bola ke mobil, balik lagi. Terus kita lanjutin tuh turun ke bawah. Pas udah deket sama pintu lapangan bola, ada guys yang main bola. Terus Ari gini, bener gak sih ini lapangannya? Terus udah aku pikirkan mungkin ada beberapa lapangan di situ. Nah ini bukan lapangan yang ini, mungkin lapangannya sebelahnya. Terus dia minta handphonenya kan aku yang megang. Coba HP aku gitu. Terus dia lihat HP. Terus pas dia lihat HP, ternyata dia harusnya tandingnya di Kemang. Terus kita lari-lari ke Lebak Bulus. Terus gue cuma gini, lari ke Lebak Bulus. Enggak, kita capek-capek lari ke Lebak Bulus, taunya bolanya di Kemang. Mau ituan cerita. Terus gue bilang gini, Ri, lu yang bener aja, Ri. Gue bilang gitu, lu ngecek gak sih? Terus habis itu, iya soalnya pas minggu kemarin tandingnya di Lebak Bulus. Terus ini aku salah, bla bla bla. Ya udah, terus dia bilang gini, ya udahlah kita jalan-jalan aja di Kemang. Ya udah, sampai parkiran gini, enggak yuk, bisa yuk. Kita bisa ini ke Kemang. Ya udah, akhirnya gue ngikutin. Ya udah, terserah kamu mau ya kemana. Kalau emang cukup ya udah, ayo. Ya udah, akhirnya langsung buru-buru ke Kemang. Sampai Kemang, terus bola deh. Dia langsung bola, terus selesai jam berapa gitu. Udah deh, kita langsung balik. Ting. Jadi gue ngikutin si Ari Nugroho ini bola muter-muter. Ada pakai bola kan? Mau take away dulu nggak yuk? Yuk? Hah? Mau bakmi goreng? Terserah sih, aku males makan. Anissa,
aku tingginya 168-an kayaknya, 68 69 mungkin. View spill Instagram kakaknya Fiona. Kemarin aku beli laptopnya dia, kan lumayan mehong ya guys ya, laptop buat ngegame. Terus ya udah aku beliin, tapi syaratnya apa? Buat IG. Dan sekarang dia udah buat IG. Namanya Farilino, apa sih lupa, Farilino.edit ya. Underscore. Nih aku buka IG-nya. HP mau mana? Follow ya guys IG-nya. Kayak aku beliin laptop tapi dia buat IG. Ya udah deh. Karena dia orangnya nggak ini sosmed, dia nggak mau main sosmed. Nih, gue juga bingung profilnya juga orang apaan tau. Gimana ya biar nggak kebalik, bentar guys, saya flip dulu. Nih, oke. Jangan lupa follow. Terima kasih, bye. Gimana cara baliknya? Iya, dia orangnya anti sosmed gitu. Balikin aja ke apa? Uluran. Kok adanya yang ngebeliin, bukannya kakaknya yang ngebeliin adanya? Ya nggak apa-apa. Yang dapat rezeki saya. Lagi yang dapat rezeki saya, jadi ya udah saya beliin. Pemalu ya, iya dia pemalu. Yo, apa ya? Ya udah makan lah. Cover YouTube-nya nggak mau diganti foto estetik kayak biasanya, Pi. Iya guys, aku belum ganti coverannya karena aku belum simpen foto-foto, dan kayaknya hampir semua dari cast DJS aku doang yang belum upload sama foto kemarin waktu kumpul. View cakep banget, bismillah kakaknya. Silahkan. View cakep banget, bismillah kakaknya. Silahkan. Kakaknya nggak mau main sinetron juga. Ari kenapa di RS? Karena dia Tanya Mariana. ya tanya Bang aja. Karena dia tanya aja Maria. Apaan ini guys? Tuaan Ari atau kakak kamu, Vi? Tuaan Ari. Karena kan Ari 19 tahun ini juga udah 20, mau 20 ya. Terus kakak aku masih 18. Kakak aku masih kelas 12 SMA. Jawab YouTube yang triple D. Bikin Q&A sama Macet dong. Setengah jam lagi nyampe. Q&A sama Ari, ntar aku buat. Sumuran dong sama gue, Sabia. Oh, oke deh, ntar. Dia udah jelek ya rambut saya. Udah nggak ini dulu, seanu itulah pokoknya. Kenapa kangen gak sama Laura? Kangen karena gue biasanya diresuin sama dia. Jangan bilang kayak gitu, ntar dia GR. Males gue kalau dia GR-an orang.
Nggak tahu deh. Coba kalian tanya Lara. Tanya Lara. Vanilla. Hah? Spin hair care. Aku nggak pakai apa-apa guys, cuma pakai itu doang. Vitamin. Mau tahu ya? Mana? Ada burger. Lily baby onsen. Kok ada rasanya? Tadi kenapa Ari keres? Kalian tanya aja sama Ari. Macet lagi. Emang Ari upload ya? Siapa? Itu. Lah kok maksa? Tahu dari mana? Ari nggak ada. Tahu dari mana? Emang tahu dari mana kalian Ari KRS? Pesan nggak ada yang upload. Atau ini kali? Enggak. Enggak ada. Umi Windy. Enggak. Ya khawatir nggak nih? Aku udah tahu guys. Bukan panik karena kenapa? Mobil. Cuma bingung kalian tahu dari mana gitu. Oh dari tanda ini. Dihapus. Oh. Mau kemana? Kemana ya? Telepon hari aja. Kan HP-nya aku pakai buat live. Aku pengen coba aja sih. Pengen coba deh. Guys, saya mau
Gue sambil cuci piring lihat live video. Awas piring lu pecah. Sih. Ya kangen apa tuh? Kak tinggi ya Sandrina berapa? Jawab deh, tadi nggak dijawab. Ya, kalau gue Sandrina gue jawab. Tanya sama Sandrina lah, sama saya tahu. Biasanya bareng sama Kak Damar. Hah? Saya beda lokasi sekarang. Laura mana? Laura di rumahnya. Kak boleh bagi dua. Ari pernah main ke rumah kamu nggak, Vi? Pernah. Kemarin ke rumah. Hah? Semalam ke rumah. Terus waktu itu juga ke rumah. Aku sambil tidurin kucing, aku sambil lihat live kakak. Kamu kan tidurin ya? Mandiin kali yang tahu sekarang apa tiduran. Mandiin. Ari udah ketemu sama papa kamu, Vi. Udah. Somai. Biasanya rumah Hari sama Vio deket gak? Setengah jam. 45 menit. Kalau nggak macet. 45 menit sampai sejam mungkin. Kok papanya nggak ikut ke Pavo? Papa saya sama kayak kakak saya guys, dia nggak suka rame-rame dan dia cenderung pendiam orangnya. Dia nggak suka yang kayak ke mall gitu jalan-jalan. Dia lebih mendingan dia di rumah. Dia pelihara burung, pelihara binatang apa gitu. Masak tuh, bapak gue sukanya masak. Wanita ceria lah kayaknya pemalu. Kayaknya lebih galak mamanya daripada papanya, Vi. Kalau gue takut sama bapak gue. Kalau gue lebih takut sama bapak gue. Gue disuruh mandi aja gue bisa nangis. Cuma disuruh mandi, dia mandi. Gitu. Gue ke kamar mandi, tapi gue gini. Sembaring nangis gue mandinya. Lo tanya kapan, Pi? 28 Maret. Sama IG papanya Vio apalagi bapak gue mana punya IG. Kenapa nangis? Karena
gue kayak ngerasa dibentak aja gitu. Padahal sih mungkin enggak ya, tapi gue kayak terus gue langsung sakit hati, gue langsung cabut kamar mandi, gue mandi tapi gue sembaring gitu. Bentar lagi 17 coy. Suka sama cara mereka ngomong kayak mau ngebentak ya kan. Ya karena saya kayak nggak bisa digituin. Misalnya nih gue jatuhin piring, prang, terus bapak gue kayak gimana sih kamu gitu. Gue nangis bukan karena gue jatuhin piring gue ngerasa bersalah, orang gue nggak sengaja. Gue nangisnya karena dia main bapak gue, karena kayak iya gitu kayak kakak lu cakep, tapi kali gue jadi kakak ipar lu. Ya silakan lu tanya kakak gue mah nggak ada urusan. Kakak gue mau ya udah, yang ini kakak gue aja, pilihan kakak gue aja, gue mah nggak ikut campur. Petakilan ternyata cengeng. Di luar tuh kita harus sangar guys, supaya orang nggak berani sama kita. Sombong banget dah, nggak berani kayak gitu. Maksudnya kayak nggak kelihatan menye gitu. Padahal mah gue kayak gitu soalnya orangnya. Nih tapi gue dulu apa ya, gue kalau diributin kadang kalau sama temen gue, kalau gue nggak suka ya gue gantupin balik. Gue cuma bisa apaan sih, gue ngomong apaan nggak jadi. Iya, jadi gue tuh kayak misalnya dulu gue suka berantem kan kalau di sekolah. Berantemnya tuh kalau di luar gue tuh emang kayak luar gue tuh kayak sangar gitu kan, kayak kalau ditantangin balik, kalau ditantangin gue, kalau ngerasa gue nggak salah gue tantangin balik gitu. Terus iya gue lupa gue ngomong apaan ya. Ngomong apa sih? Ya pada dasarnya kamu tuh berani deh gitu. Iya pada dasarnya gue berani, tapi hati gue melo terkadang. Ya kayak misalnya waktu SD gitu, gue dikata-katain sama cowok itu kan kadang kalau di temen ya, ini temen gue, dia ngata-ngatain gue kayak hampir sebulan continue gitu, setiap ngeliat gue dia kata-katain gue. Terus gue kayak cuma diem aja, diem. Gue sengaja diemin mereka karena ya menurut gue nggak penting gitu. Gue paling kayak apaan sih lu gitu. Terus sometimes gue udah kayak kesel banget, bener-bener kacamata aku mana? Ya, di dalam tas itu, tasmu yang tenteng tadi tuh dalam kotak.
Emir bukan sih? Bukan. Iya. Oh iya benar Emir. Oh iya Bunda Emir. Kita harus ini juga sih yo, beli minum apa. Oh kayak ngeliat kacamata. Nah terus dulu gue pernah berantem. Gue tuh kalau misalnya berantem karena sama cowok, kadang cowok kalau dikatain balik, gue sih selalu ngelakuin apa yang dia lakuin ke gue. Misalnya dia katain gue katain balik gitu. Tapi kalau misalnya emang gak mempan, ya gue cari cara lain lah. Dulu gue dikata-katain, terus habis itu karena gue katain balik, dia masih tetap ngatain gue dan gue diemin juga. Akhirnya sometimes gue samperin dan gue tendang, gue tonjok balik cowok. Terus gue tuh kalau nendang, kalau gebuk orang itu waktu itu gak pernah ngasih space gitu. Jadi emang sengaja kan supaya dia gak ada space buat nginin gue balik. Gue berani karena emang dia bandel banget sih, banyak temen gue yang cewek dikata-katain juga, tapi kan gak berani ngebales karena takut sama cowok itu gitu. Terus ya udah, akhirnya gue ngebalas. Pas gue ngebalas, gue nggak expect kalau misalnya dia bakal tendang gue balik. Dan gue ditendang balik, tau gak sih? Gue tendang, gue tonjok sampai dia jatuh. Terus dia lari, gue kejar, gue tarik belakang ininya, baju belakangnya, gue giniin, terus gue mundur gitu sampai dia kecekik, banting, injek. Terus habis itu dia bangun dan kalian tahu apa yang terjadi? Gue ditendang balik. Gue ditendang balik sama dia. Lagi belanja apa bu? Hah? Oh ya Mama Emir. Gue lagi kena macet di depan, lu lagi parkir di sebelah kiri ya? Nah terus gue nggak expect kalau dia bakal nendang gue balik. Ya udah akhirnya gue tendang dia balik. Itu sakitnya tuh nggak sih, gue pengen nangis. Sakitnya tuh kayak sakit banget. Serius, gue nggak bohong. Namanya dia cowok ya, nendang cewek kan pasti gue lebih lemah juga daripada dia. Terus gue cuma diem, gue tapi nggak masang muka kesakitan sama sekali. Tapi ngadu gue udah kan. Enggak, gue nggak masang muka kesakitan sama sekali karena gue ngerasa kayak kalau gue masang muka kesakitan, gue jadi lemah di mata dia gitu. Jadinya habis dia tendang gue cuma gini, gila kurang ajar lo ya, gue tendang lagi. Terus akhirnya sampai ujung-ujungnya dia minta ampun. Yeay, gue berhasil. Terus habis itu udah dari situ dia nggak pernah ngata-ngatain gue lagi. Dan gue nggak tahu beberapa bulan kemudian dia malah jadi dekat sama gue. Dekatnya bukan dekat gimana ya, jadi kayak sahabat gue gitu. Dan dia nggak pernah ngata-ngatain gue lagi. Dulu yang paling parah banget itu gue SD sih. Gue sampai dipanggil kepala sekolah juga karena berantem. Tapi berantemnya gue karena ngebelain kakak gue. Kakak gue kan orangnya pendiam. Terus dia dihituin sama temennya, kayak digangguin gitu. Gue nggak suka. Ya udah gue tendang aja temennya. Gue tendang, gue keplak palanya. Terus gue gini, kurang ajar lo ya ngatang-ngatain kakak gue lo ya. Terus pulang sekolah gue dipanggil kepala sekolah. Ya bodo amat, gue nggak takut juga, orang gue bener. Kalau gue salah tiba-tiba gue berantem tuh baru. Gue nggak pernah berantem kalau gue nggak ada masalah. Sabar Kel. Terus apa kata kepala sekolahnya? Gue cuma masuk bentar sih, yang ngomong nyokap gue. Lanjutannya kan yang dipanggil kepala sekolah nyokap gue. Yang berantem gue dipanggil sama gue. Sering dipanggil ya guys, berantem melulu.
Oh, lu mau balik kan? Mama Emir. Lalu gue kayak habisnya kadang cowok tuh apa ya, suka nyebelin gitu, mentang-mentang cewek nggak bales jadi seenaknya aja lu ngata-ngatain. Terus disengin, sering banget gue ngeliat temen gue yang kayak gak berani gitu ngebalesnya. Jadi dikata-katain dia diem aja, diapain dia diem aja. Kok ngelawak sih? Cerita beneran ini akan ngelawak. Berobat. Ngelawak kan lu. Udah, terus pas gue berantem tuh gak sekali 2 kali. Gue sering banget dah berantem. Tapi gue tuh gak pernah disalahin gitu. Gue dipanggil kepala sekolah pun jadi gue yang bener. Karena kan gue gak ada maksud apa-apa. Gue bukan pengen berantem karena hal gak jelas. Tapi gue berantem karena jelas. Walaupun salah ya biarin dia kapok. Lagi gue bingung ya, gue waktu itu kayak nyoba, akhirnya enggak. Ya udah deh, gue nggak berantem, maksudnya kayak gue nggak gebuk cowok atau gimana gitu. Tapi gue nggak pernah berantemin cewek. Gue selalu main fisik ke cowok, kalau cewek gue enggak. Karena ya gue nggak sekasar itu juga sih. Terus nggak sekasar itu nendangin nonjokin. Ya maksudnya kalau ke cewek enggak. Lupa mau ngomong apa. Mendingan lu melakukan sesuatu. Kak Vio suka sama kayak aku, nggak suka kalau temen apa kakak diganggu. Iya, aku nggak suka, misalnya kayak apalagi kalau orangnya tuh yang kayak pendiam dan dia kurang punya power buat ngelawan. Gue kadang suka kasihan gitu. Jadi kadang aku yang jadinya kayak ikut campur, padahal gue gak mau ikut campur sih, tapi kalau gak ikut campur kasihan, gak ada yang ngebela gitu. Ya pernah waktu itu temanku dia lagi duduk, anaknya emang pendiam kan, temen gue cowok ujuk-ujuk nyamperin, terus bukunya temen gue yang cewek ini tiba-tiba dilempar depan mata gue, sumpah. Dia gini, diambil buku cewek itu diambil terus dilempar ke depan, prak gitu. Terus bukunya jadi kayak rada rusak gitu, pisah dari sampulnya lah, ada yang robek lah. Terus gue enek yang ngeliatnya, aku ada cowok kayak gini. Ya udah, terus gue samperin cowoknya, gue giniin, gila kurang ajar lu ya, emang temen gue ngapain? Terus yo nih, tau nggak guys, ini kayu duduk, tempat duduk. Ini kakinya dia nih, ini tulang keringnya nih. Gue tendang nih dari belakang, terus kakinya tulang keringnya kepentok sama kayu, gitu. Terus lagi gitu. Terus gue bilang gini, gue sebenarnya kasihan juga kan, aduh mampus anak orang sampai tulang keringnya kepentok sama gue. Tapi nya bisa kalau nggak kayak gitu dia emang kurang ajar gitu. Jadi gue kayak, kenapa? Makanya nggak usah gangguin orang, kalau nggak mau diganggu jangan gangguin orang. Terus dia nggak balas, dia diem. Iya maaf gitu. Tapi nggak bohong kan? Ngapain gue bohong? Gue demi Allah nih. Nah kalau gitu, karena gue bohong lagi, ngapain gue bohong? Nah, Kan ada mama gue. iya lu tanya sama gue guys. Sekarang masih kayak gitu nggak lah. Pas itu masih kayak SD SMP gitu. Semenjak kayak SMP
SMP kelas berapa gitu gue udah nggak kayak gitu karena nggak boleh. Dan sekarang juga ngapain juga kayak gitu, sekarang kan maksudnya udah lebih pada dewasa juga, jadi udah lebih bisa dikasih tahu pakai mulut ke omongan, jadi udah. Ya sekarang nggak lapar, ntar sampai di sana lapar. Iya. Dan gue orangnya nggak apa namanya, nggak suka sama cowok-cowok yang kayak gitu, yang kasar sama cewek tanpa sebab ya. Dan kalau ada sebab pun nggak boleh lah, main fisik tuh jangan sampai. Jangan main fisik, tapi gue main fisik. Ya fisik cowoknya batu juga. Kan dulu iya guys. Sekarang aja udah nggak pernah sama sekali. Semenjak SMP udah nggak pernah sama sekali. Dan berantem juga nggak pernah. Seni berantem pasti diselesainya ya dewasa aja, kayak ngobrol aja, diskusi gimana gitu. Kalau dulu kan karena emang susah dikasih tahu juga, cowok-cowoknya tuh pada batu. Ya udah, jadi temen gue jadi sasaran. Cerita yang lain, view cerita apa guys? Nah, tapi gue tuh dulu kalau setiap berantem, gue jarang banget disalahin. Karena gue berantem kan selalu ada alasannya. Dan gue tuh orangnya gak pernah bisa diem. Jadi gue selalu ikut sama perlombaan di sekolah, apapun itu. Ini gue bisa dalam 1 bulan, gue bisa ikut lomba sampai 2-3 kali. Bahkan gue bisa ikut lomba 2 perlombaan sekaligus dalam satu apa namanya? Dalam satu ajang ya? Apa? Iya. Turnamen. Iya. Gue bisa ikut 2 perlombaan dalam satu ajang. Jadinya guru gue kayak respect aja sama gue. Alhamdulillah. Karena gue juga bete gitu, gue kalau misalnya nulis di kelas gitu ya, kadang gue suka pengen refreshing keluar kelas dengan gue minta latihan aja. Jadi kayak misalnya nih, gue mau tanding tanggal sekian sama tanggal sekian, biasanya gue tuh dikasih waktu buat latihan terus kan sama guru gue, Vio nanti latihan jam sekian sampai jam sekian gitu. Dan guru gue cincai juga, jadi gue males gitu kan kadang. Walaupun gue tetap belajar, tapi kadang gue kalau udah mager, gue tinggal bilang guru gue, Pak saya latihan aja Pak dari jam segini sampai jam segini gitu. Terus guru gue juga baik sih, terus dia bilang, jangan Vi, jam segini sampai jam segini aja, biar kamu langsung pulang nanti gak usah belajar. Jadi guru gue pada CS-an sama gue. Bubur ayam Cianjur. Bubur ayam ya. Lomba apaan sih? Lombanya tuh random, apapun gue nggak tahu. Gue juga nggak tahu sih kenapa gue selalu ikut dan selalu diajuin sama sekolah. Bahkan yang nggak gue bisa pun kadang gue tetap diajuin. Misalnya 1 bulan ini ada dua perlombaan, ada O2SN, kalau dulu namanya O2SN, ada FLS2N. Kalau O2SN itu kayak kalian pasti tahu lah kalau sekolah itu O2SN kayak apa. O2SN tuh kalau yang nggak tahu kayak perlombaan olahraga tapi bawaan pemerintah gitu. Apa yang ngomongnya bahasanya? Pokoknya bawaan pemerintah. Jadi kalau menang, misalnya nih tingkat sekolahnya tingkat kecamatan dulu. Kalau menang lanjut kota. Kalau menang lagi lanjut provinsi. Ntar lanjut apa gitu. Ntar kalau misalnya emang kita menang, kita dapat beasiswa. Walaupun gue nggak sampai tingkat
tingkat yang gue bisa dapat beasiswa, tapi gue udah sampai tingkat provinsi waktu itu. Tapi kan gak jadi, gara-garanya gue syuting. Jadi bayangin guys, aku udah latihan nih, ya penyelenggaraannya pemerintahan. Nah itu guys maksudnya guys. Nah misalnya tuh ODSN tuh kan, itu kan yang cabang olahraga. Nah ntar aku ikut FLS 2N juga, aku dinyanyi. Kalau di O2SN itu aku biasanya atletik, kalau di FLS 2N aku biasanya nyanyi atau nyanyi, nari juga, senam, terus badminton, terus nggak tau deh gue mah apa aja ikut deh, tolak peluru dan lain-lain kayak gitu. Nah Ya udah mau mendekati, kita mending cari. ya udah yuk. Bahkan even yang gue nggak bisa pun gue kayak ya udah, gue nggak bisa, gue bilang Pak tapi saya nggak bisa ini, gue latihan. Walaupun gue nggak bisa, gue latihan. Terus kalau udah misalnya bulan ini gue lomba ini, bulan ini gue lomba ini, bulan ini gue lomba ini, kayak gitu. Lanjut aja, kayak lanjut terus. Apa lagi ya? Atau aku suka ngeblank guys, gue tiba-tiba ngomong apa gue lupa. Gue suka lupa gue ngomong apa. Pernah dilabrak akal nggak, Vi? Kalau dilabrak sih kayaknya kayak secara langsung mungkin enggak ya, tapi lebih ke pernah mungkin nyindir gitu. Karena ada yang sama nggak sih sama gue, kalau misalnya pakai baju sekolah, kalau pakai baju sekolah itu biasanya kan lengan pendek ini, lengan pendek itu lengannya suka dilipat gitu. Ada yang sama nggak sama gue? Kalau gue kebiasaan dari SD begitu. Oke. Di Okem namanya. Nah terus mungkin kakak gue nggak tahu, dia nggak ngerti apa gimana, apa emang dia ngerasa begitu, apa emang nggak bagus, gue juga nggak paham lah ya. Tapi gue nggak ada niat apa sih, jadi dia ngerasanya kayak gue so jagoan gitu karena gue ngelipet lengan gue, terus sama dia di foto cekrek, terus sama dia di-upload di sosmed tadi ya. Ya udah gitu deh. Sebelah kanan kan? Ini sebelah kanan. Hitam. Oh, tuh sebelah kanan. Di atas sih. Santai Bu. Terus di kelas ranking gak? Aku kelas 1 sampai kelas SD itu kenapa pada pinter-pinter ya? Aku kelas 1 sampai kelas 6 ranking gak pernah keluar dari 3 besar. Dan mayoritas aku ranking 1. Alhamdulillah. Kelas SMP Meja kanan aku masih 3 besar 5 besar gitu. Terus sekarang pas boleh terserah mama aja lo, kalau mau makan langsung belok aja, nggak usah nanya aku ikut aja. Terus pas udah ketemu syuting, jadi udah terbatas juga kan belajarku, jadi aku udah mulai menurun, tapi aku nggak pernah keluar dari 10 besar juga. 3 besar aja. Iya kan? Nggak, pas SMP kan mau sudah ketemu SMP. syuting. Cerita dicomblangin Ray sama Ari. Jadi waktu itu nggak mau cerita. Pelajaran kesukaan apa, Vio? Aku sukanya matematika sih, karena aku kayak suka aja gitu ngitung-ngitung. Tapi kalau matematika, kalau kita tahu rumusnya tuh emang seru banget. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu rumusnya,
itu kadang kayak jadinya kayak orang dongeng kayak gimana nih caranya gitu. Tapi kalau misalnya udah tahu seru banget. Ayo, dulu kita sini. Gue dari tadi pakainya di bawah sini. Sini dulu. Tinggal aja cepet. Ampun, itu di belakang. Tinggalnya di mana? Di belakang. Mah, masker aku mana, Mah? Ya guys, saya didimin sama Mas. Dia ngedenger saya ngomong apa. Mah tolong ambilin sendal aku dong. Basah iniannya. Sekarang aku mau makan dulu, guys. Oke. 7 menit lagi selesai live aku, makasih. Jadi waktu itu ceritanya Ray itu ngomong ya po ya. Nggak mau guys, ini nggak mau. Rakel Pride masih ada nggak? Ada dong. Astagfirullahaladzim. Konyong. Jelek banget lagi kaget gue. Nggak mau guys. Ya situ ya. Bau amis banget lagi. Bau pesing. Oh my god. Nah. Mau pecel lele? Aku itu aja takeaway nasi goreng. Takeaway nasi goreng. Mau makan? Aku nggak pengen makan apa-apa. Nggak ada soto ya? Ya, enggak ada. Kemudian kalau itu kayak sop ayam, sop kambing sama tongseng. Tongseng ada? Tongseng ayam sama kambing. 5 menit lagi. Ayo aku selesai. Sebelum dikit apa yang bilang Ray aja yo. Apa ya? Emang ada nasi goreng? Pokoknya dia bilang, yo. Minta ini deh, tongsengnya. Tongseng 1. Dah. Sama nasi ya? Malu. Tongseng kambing. Tongseng kambing. Terus nasi goreng kamu mau dibungkus ya? Coba lihat dulu, masukin. Ya. Ini makan di sini kan ya? Iya. Benar, malah ada sop buntut, mau nggak sop buntut? Aku mana nasinya? Nasi goreng, yaudah nasi goreng aja mas. Makan sini apa dibungkus? Nasi goreng ciput ya? Pedas ya? Nggak pedes. Di ya bungkus ya? Masih. Bener-bener lu view video gue ada tinggi. Astagfirullah, sabar. Nasi goreng. Nasi goreng biasanya satu. Cuy, gue itu orangnya nggak bisa denger cerita tentang sabar. Nasi goreng biasa satu ya. Nasi goreng ayam ya ini. Telur. Kalau yang biasa kan memang telur. Jadi telur kan 2. Yang satu goreng, yang satu. Buter ya Allah, jangan dong. Satu sama siputnya satu. Oh itu dibungkus. Nasi apa di sini? Yang biasa pedas. Nasi itu jangan. Terus minumnya apa nih?
Minumnya es teh aja. Hah? Aku mau minum. Minum apa ya? Banjek tuh apa? Susu. Aku aja deh. Aku aja gitu. Boleh. Tante susu. Tante susu satu. Tante susunya di sini ya? Yang dibungkus sama nasi Nanti goreng bang aja. terima kasih pada nebang mulu kamu. Amin ya Allah. Terima kasih. Tering ya ya. Gimana jawabnya? Gimana jawabnya? Tongseng kambing 1, nasi 1 porsi, nasi goreng seafood tidak pedas 1, sama nasi goreng biasa pedas 1, air mineral 1, sama es Fanta susu 1. Jadi 3 menit lagi selesai live aku. Jadi di menit ke 59 titik 59 detik gue bakal cerita. Ike paham lu guys. Itu udah enak. Sabar guys, sabar. Toilet mana ya? Kan ini masih 14. Kita lihat nih guys, kalau jam kita ke mana ya? Ini ke mana guys? Jamnya nih kok nggak ada guys. Stopwatchnya kok nggak ada guys. Mana guys? Oh, udah 59 guys. Kayak mana guys? Ya karena nggak ada, jadi gini guys. Terima kasih mas. Makanya gue manfaat juga pada. Terima kasih. Jadi gue kan waktu itu lagi duduk. Ada Ray, ada Gema, terus ada Ari, ada Renal, ada ceweknya siapa gitu. Nah pas lagi duduk itu, si Ray sama si Gema lagi teleponan. Ray sama Gema lagi teleponan. Terus di sebelahnya Ray rada jauhan dikit, kayak mungkin ini Gema, ini Ray, ini Gema, itu gue di sebelah situ. Nah guys, karena udah jam 3 pas, jadi live gue selesai nih kan. Makasih yang udah nonton, jangan jangan lupa nanti kita ketemu lagi di next video ya guys. Oke, bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.